Usaha yang digelutinya sejak tahun 2000 lalu, dalam sehari bisa membuat 10 pasang sandal dan sepatu yang berkualitas tinggi. Saya berpikir untuk mandiri bisa enggak gitu, kalau ternyata dilihat di Cibaduy juga kayak gitu. Masalahnya kadang turun-temurun gitu, ada dari bapaknya sama anaknya. Saya walaupun orang Majalengka, kenapa enggak kalau kita mau belajar kan gitu. Pertama dari finishing, akibatnya ya hampir 60% kita bisa yakin, berhenti aja dari pabrik itu. Memberanikan diri tanpa punya modal gitu. Kita buka servisan dulu gitu, servis nerima jasa gitu ya di Raja Galuh. Lama-lama sampai tahun 2000 kita berpikir kenapa enggak kita kembangkan di Majalengka untuk bisa bikin sepatu atau sendal. Kita punya pengalaman sedikit jadi dikembangkan. Sebelum itu mesin juga masih pinjem. Lama-kelamaan ya kebeli, jadi alhamdulillah berkembang. Terus dilihat pangsa pasarnya, kita bikin yang murah-murah aja di pasar, ternyata masuk ke pasaran daerah itu, misalkan ke pasaran lokal. Jadi naik-naik, misalkan kita bikin yang agak bagus sedikit, yang agak makanan sedikit, ternyata kena juga, masih ada peminatnya. Lama-kelamaan sepatu juga kita mulai bikin aja. Kalau permodalan awal, terus terang kalau mulai produksi itu ya dibantu sama Pak Kepala Desa dari sini, itu berawal dari 1 juta ya. Yang dulunya memang sudah ada, cuman itu untuk sekarang sampai terkenalnya itu di situ mulai awalnya itu, Pak. Berpikirnya begini, misalkan kalau limbah itu kan misalkan 1 kilo itu bisa berapa warna disatukan kan. Kalau lembaran itu, kalau grass itu nggak bisa gitu, kayak gitu, Pak. Jadi kita modalnya itu kemampuannya belinya limbah aja gitu. Kalau pemasaran itu alhamdulillah sudah sampai, kalau wilayah Sumatera itu sudah Lampung lah, udah Palembang juga udah. Tapi itu bukan toko itu, Pak. Sistemnya perorangan. Sandal dan sepatu yang diproduksi berbahan dasar kulit sapi dari bahan limbah pabrik sepatu. Namun, walaupun bahannya dari limbah pabrik, kualitas dari sandal dan sepatu yang diproduksinya bisa bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pabrik. Sehingga tidak sedikit para konsumennya, baik pedagang ataupun perorangan, yang sengaja datang ke tempat usaha Momon untuk membeli sekaligus memesan dalam jumlah yang besar. Momon pun selalu menawarkan produk yang baru dan juga menerima pesanan selera konsumen. Dengan alat produksi yang masih menggunakan tenaga manual, selain membuat sepatu dan sandal, Momon telah membina beberapa anak yang ikut membantu membuat sepatu dan sandal. Dari tenaga kerja yang berjumlah 10 orang, 5 diantaranya anak-anak yang masih sekolah. Sekarang udah STM kelas 2. Ya nambah-nambah pengalaman aja. Supaya kan sudah lulus bisa mau kemana kita berwirausaha gitu. Ya kumpul-kumpul buat nabung, terutama buat jajan. Ya kita bisa membuat karya sendiri deh. Sendal, sepatu, supaya bisa berkembang sendiri. Usaha rumahan yang ditekuni oleh Momon bersama keluarganya ini memang sangat menguntungkan. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan pada tetangganya, sehingga bisa memberikan penghasilan tambahan bagi para tetangga yang ikut membantu wirausaha sepatu
dan sandal berbahan kulit sapi ini. Dari modal awal sekitar 1 juta rupiah yang dibantu oleh kepala desa setempat, kini dalam kurun waktu 14 tahun, usaha pembuatan sepatu dan sandal ini setiap bulannya bisa mendatangkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Karena yang lebih tertarik itu dia itu berbicaranya dari limbah, gitu. Limbah pabrik yang tidak terpakai tapi berkualitas bagus, gitu. Sehingga bisa jadi barang yang nilai ekonomis tinggi. Dari segi peralatan itu sudah banyak dibantu, seperti mesin penipis kulit, mesin jahit, mesin pres, gitu ya. Nah, yang dulunya dia idam-idamkan, sedangkan kekuatan keuangan dia itu nggak mampu. Mau bentuk bagaimana, mau model bagaimana, dia tuh bisa. Jadi tantangan bagi saya dari pemerintah desa tetap ingin mendongkrak kerajinan ini supaya dijadikan ikon, khususnya desa Cibentar itu Cibaduyutnya Majalengka lah. Andai kata saya menginginkan yang seperti dia di bidang lain, tapi itu saya sangat membutuhkan sekali. Sedang untuk produksi sepatu dan sendal kulit yang diproduksinya dengan merek Montacu ini sudah berhasil dipasarkan ke pelosok sekitar Majalengka dan Cirebon. Bahkan produknya juga telah dijual sampai keluar Jawa Barat hingga luar Pulau Jawa, seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kualitasnya bagus, nyaman dipakainya. Nah, justru makin banyak konsumen, pemesanan juga ke saya juga makin banyak, karena informasi dari konsumen itu nyaman dipakainya. Harga di konsumen terjangkau, karena untuk sepatu juga di antara 150 sampai 290-an, jadi sangat terjangkau oleh masyarakat. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu pasang sepatu dipatok harga 100.000 hingga 300.000 rupiah. Sedangkan untuk sendal harganya variasi dari 50.000 hingga 100.000 rupiah, tergantung bentuk dan modelnya. Berkat kesuksesannya dalam pembuatan sepatu dan sendal kulit ini, selain bisa membantu warga sekitar rumah, Momon juga bisa menyekolahkan kedua anaknya. Saat ini, cita-cita Momon sendiri ingin mengembangkan usahanya lebih besar. Namun tersandung dengan permodalan. Modal yang digunakan saat ini adalah murni dari modal sendiri. Kita memberanikan diri tanpa modal, kita buka servisan dulu gitu, servis nerima jasa gitu ya di Raja Galuh. Meski Momon sudah dibilang sukses dalam menggeluti usahanya, namun Momon juga tidak meninggalkan awal usahanya, yakni
memperbaiki sepatu dan sendal yang rusak. Dengan menempati sebuah kios di Pasar Raja Galuh, Momon juga membuka outlet kecil-kecilan untuk menjual hasil produksinya. Dari Majalengka, Jawa Barat.